Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Saskia Amelia dengan NIM 2283230012 dari kelas A PVTE angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu K3, penerapan K3 dengan benar di tempat kerja, laboratorium, di tempat tinggal ataupun dimanapun. Simak penjelasan saya berikut ini. Apa sih keselamatan dan kesehatan kerja itu? Jadi keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita sebut sebagai K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan juga melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja serta menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan juga efisien. K3 umum mencakup 5 poin. Yang pertama ada identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Yang kedua, pengembangan dan implementasi program K3. Yang ketiga, ada pelatihan dan edukasi pada karyawan. Yang keempat, ada pengawasan dan evaluasi terhadap karyawan. Dan yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi terhadap K3 untuk karyawan. Apakah perlu kita melakukan dan menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di kehidupan sehari-hari di tempat seperti di tempat kerja, di laboratorium, dan di tempat tinggal? Sebelum membahas lebih lanjut, di sini ada 4 poin tentang rasional K3. Yaitu selalu ada resiko kegagalan dalam setiap aktivitas. Saat kecelakaan kerja, sekecil apapun akan menyebabkan kerugian. Maka, sebisa mungkin kecelakaan kerja haruslah dicegah. Kemudian ada penanganan K3 di tempat kerja, laboratorium, tempat tinggal, dan sekolah harus dilakukan secara menyeluruh. Faktor bahaya K3, yang pertama ada bahaya fisik, yaitu seperti ketinggian, konstruksi, mesin alat kendaraan, dan juga alat berat. Bahaya kimia seperti bahan material, cairan, gas, debu, uap, berbahaya, beracun, atau reaktif bagi karyawan. Kemudian ada bahaya biologi seperti jamur, virus, dan juga bakteri. Kemudian yang terakhir ada faktor bahaya psikologi seperti stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, intimidasi, dan emosi negatif terhadap karyawan. Di sini ada 5 dasar hukum penerapan K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut dengan P2K3, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan juga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian ada rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 seperti APD, sepatu safety, sarung tangan, topi, dan juga yang lainnya. Bagaimana sih cara menerapkan K3 yang benar itu? Penerapan K3 yang benar itu yang pertama pembuatan aturan K3. Jadi penerapan K3 sebaiknya dimulai dengan pembuatan aturan atau regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Regulasi ini menunjukkan bahwa kita berkomitmen yang serius terhadap keselamatan karyawan oleh perusahaan. Kemudian sosialisasi aturan dan program K3. Kita perlu melakukan sosialisasi kepada karyawan. Sosialisasi ini bertujuan supaya karyawan memahami aspek keselamatan kerja yang perlu diperhatikan. Kemudian mengidentifikasi potensi bahaya dan evaluasi resiko. Penerapan ini harus dilakukan supaya membantu kita dan tim bisa memahami potensi bahaya dan memudahkan penyusunan program dari K3. Kemudian ada inspeksi tempat kerja secara berkala. Inspeksi ini dilakukan secara berkala untuk mendeteksi peralatan atau mesin-mesin yang sudah rusak. Kemudian ada jam kerja yang wajar. Perusahaan juga harus menerapkan jam kerja yang normal atau wajar serta memberikan waktu istirahat kepada karyawan. Langkah ini bisa dilakukan dengan menerapkan sistem jam kerja yang fleksibel. Yang keenam ada memantau kesehatan pekerja. Contohnya, program K3 ini
melakukan pemantauan kesehatan karyawan, pengecekan suhu, tekanan darah, penyediaan suplemen multivitamin, dan juga kegiatan olahraga bersama. Kemudian ada mengadakan program keadaan darurat. Kita juga perlu menerapkan K3 dengan mengadakan program latihan antisipasi keadaan darurat seperti kebakaran ataupun gempa bumi. Program ini bisa membentuk tim khusus dan melakukan simulasi keadaan supaya karyawan lebih siap dalam menghadapi situasi krisis. Kemudian menjaga kondisi lingkungan perusahaan. Program ketiga lainnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Perusahaan dapat membuat tempat istirahat dan ruang olahraga untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian ada evaluasi program K3. Setiap program K3 yang sudah diterapkan perlu dievaluasi secara berkala, bertujuan agar kita bisa mengetahui program K3 mana nih yang dinilai kurang efektif serta mengetahui langkah perbaikannya sehingga keselamatan karyawan lebih terjamin dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir ada menyediakan peralatan K3 di tempat kerja. Cara ini tidak kalah penting, yaitu seperti menyediakan peralatannya. Kita perlu memerlukan peralatan K3 yang lengkap dan juga sesuai kebutuhan supaya program K3 ini di perusahaan tetap terlaksana dengan maksimal. Kemudian, apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Nah, kita akan membahas 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada jangan bekerja ketika kondisi sedang tidak aman. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri atau yang biasa kita sebut sebagai APD dengan baik dan juga benar. Yang terakhir ada mengikuti prosedur kerja yang telah diberikan. K3 ini bukan hanya slogan, tapi kebutuhan bagi setiap pekerja. Setiap aktivitas bekerja pasti memiliki potensi munculnya resiko yang dapat terjadi kapan saja, resiko keselamatan maupun kesehatan. Dalam hal ini, pekerja akan selalu berhadapan dengan bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Mari kita menerapkan K3 di dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada tempat kerja, laboratorium, dan juga tempat tinggal atau dimanapun itu. Stay safe semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.